Shalom, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat dan selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Daesoi, selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi Nobleni, selamat malam, selamat datang Ibu. Yang saya hormati pula, Forkopimda, Wali Kota Kupang atau yang mewakili, asisten dan pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Sinode Gemit, Ketua PBNU Wilayah Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati, Ketua BPP HIPMI, Kanda Bardani Haji Maming, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang. Ketua Dewan Pembina, Kanda Herman Hezar, dan para mantu atau mantan ketua umum, para senior Hidayat Hanas, senior Alex Funai, senior Vivo Balon, senior Rudy Nale, senior Inyo Akrek, senior Christopher Lianto, dan para senior lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tak lupa juga yang saya hormati, para pengurus BPD HIPMI NTT, Ketua Umum terpilih Saudari atau Kakaknya Muhammad Ihsan Darwis beserta jajaran yang berbahagia. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya hadirin sekalian, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Palacio Ballroom Aston Hotel Kupang and Convention Center dalam acara pelantikan Badan Pengurus BPD HIPMI Nusa Tenggara Timur periode 2022-2025 bersama saya MC Dewi Leba. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Pembacaan SK BPD HIPMI Nusa Tenggara Timur oleh Wakil Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Kanda Saifuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia nomor 093-Kep-PPP-Romawi 2-2002 tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025. Pertama, mengesahkan hasil musyawarah daerah luar biasa ke-13 pada tanggal 22 Februari 2022
di Kupang, Nusa Tenggara Timur, maka dipandang perlu disahkan dalam struktur kepengurusan masa bakti 2022-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, dengan terbitnya surat ini, maka surat keputusan BPP HIPMI nomor 063-Sek-Sek-BPP-Romawi 9-2021 tanggal 6 September 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ditandatangani Mardani Haji Maming, Ketua Umum, ditandatangani Bagas Adadirga, Sekretaris Jenderal. Susunan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025. Ketua Dewan Kehormatan Fahmi Haji Abdullahi SE. Anggota Inyo Anggrek, Rudinale, Insinyur Vivo Balo, Alex Funai, Hidayat Hanas, Denny Kapioru, Denny Salaid, Tony Adima, Haji Muhammad Darwis, dan seterusnya. Ketua Dewan Pembina Herman Heser. Anggota Saifuddin HS, Dasril Sahari, Raden Sandi, Meliawati, Indi Naida, Yohanes AM Karawu, Dr. Christian Widodo. Yang saya sebutkan kami persilahkan untuk maju. Kompartemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Joshua Kusumo. Kompartemen Pengembangan Ekonomi Desa Hanson Lepa. Kompartemen Pengadaan Lahan Industri Filmon Loasana. Kompartemen Agraria dan Kajian Tata Ruang IC Fernandes. Kompartemen Hubungan Media dan Pemberitaan Jeffrey Tabaldon. Kompartemen Informasi dan Komunikasi Ian Hamka. Kompartemen PMA Yana Rauf. Kompartemen Permodalan Yoya Mau. Kompartemen Kajian Potensi Startup dan E-commerce Jack Loloin. Kompartemen Inkubasi Bisnis Bill Balo. Kompartemen Permodalan dan Pemasaran UKM Denny Tanonen. Kompartemen Koperasi Joshua Albert Immanuel Ivanlay. Kompartemen Ekonomi Kreatif Maggie Wila. Kompartemen Industri Pariwisata Mursalim Amdai. Kompartemen SDA dan Lingkungan Hidup Joshua Andre Hanas. Kompartemen Pengelolaan Hutan Produksi dan Tanaman Industri Presley A. Mesa. Kompartemen Kelautan dan Perikanan Ratna Oktavianti. Kompartemen Peternakan Tommy Prasetyo. Kompartemen Hortikultura Grace Vandale. Kompartemen Tanaman Pangan Yongles Mesa. Kompartemen Kerjasama BUMN Filmon Loasana. Kompartemen Logistik dan Rantai Pasok Hanson Soru. Kompartemen Perhubungan Udara Yongles John. Kompartemen Laut dan Penyeberangan Dian Marlon. Kompartemen Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Mario Sonbai. Kompartemen SDA dan Energi Terbarukan Benny Leonard. Kompartemen SDA dan Energi Batubara Ray Gaspard. Kompartemen Ketenaga Listrikan Julius Bakti Kurasa.
Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan, Randi Lapobela. Kompartemen Industri Alat Transportasi, Kris Jari. Kompartemen Industri Mesin dan Elektronik, Yosef Pito Atu. Kompartemen Industri Logam, Octavianus Gunawan. Kompartemen Industri Tekstil, Dewi Leba. Kompartemen Industri Kimia dan Farmasi, Freddy Hanas. Kompartemen Industri Agro, Robi Kristianto. Kompartemen Legal dan Hukum Bisnis, Eca. Kompartemen Pengembangan Ekspor, Marlini. Kompartemen Perdagangan dan Dalam Negeri, Bobi Damani. Kompartemen Investasi UKM, Andi Julkifli. Kompartemen Keuangan Syariah, Christian Rigen. Kompartemen Bea dan Cukai, William Roberto Eli. Kompartemen Perbankan dan BPR, Ricky Richard Musa Manafe. Kompartemen Perpajakan, Petrus Maretno. Kompartemen Fintech dan P2P Lending, Jessica Kurniadi. Kompartemen Keuangan, Kerinton Lianto. Kompartemen Bina Wilayah Tirosa, Simpson Polin. Kompartemen Bina Wilayah Flores Lembata, Vitus YNE Dolar. Kompartemen Bina Wilayah Sumbar, Yohanes Mongo. Kompartemen Lembaga Profesional, Hana Mariana Baun. Kompartemen Hukum, Regulasi dan Perundang-undangan, Afan Gouda. Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan, Leader Ismail. Kompartemen Hubungan Kelembagaan dan Kebijakan Publik, Turino Tunggal Manuain. Kompartemen Kaderisasi dan Keanggotaan, Sokan Teibang. Kompartemen Organisasi, Bedi Roma. Wakil Bendahara Umum, Minto Yola. Wakil Bendahara Umum, Jessica Sodakai. Wakil Bendahara Umum, Bobi Damani. Wakil Bendahara Umum, Yesenia Lianto. Wakil Sekretaris Umum, Nardi Poa. Wakil Sekretaris Umum, Eldi Kana. Wakil Sekretaris Umum, Merlisia Lianto. Wakil Sekretaris Umum, Anji Daulga. Wakil Sekretaris Umum, Dwina Fania. Wakil Sekretaris Umum, Peter Manu. Ketua Bidang Pendidikan, Riset, Sosial, Pemuda dan Olahraga, Tegar Jonasto Kabalu. Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan, Dianes Mekeng. Ketua Bidang Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Pembangunan Desa, Duyan Hamka. Ketua Bidang Investasi, Infokom dan Kerjasama Internasional, Sakti Mas Lelo. Ketua Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Koperasi dan UMKM, Nancy Bulan. Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kaisar Jostens. Ketua Bidang Perhubungan dan BUMN, Safri Rauf. Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM, Eric Robin. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Adrian Manafe. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan, Heri Pulu. Yang saya panggil bisa berada di depan nanti. Bendahara Umum, Restu Herdani Baptista Kibe. Sekretaris Umum, Wilson Lianto. Wakil Ketua Umum, Rudi Rikoni.
Evaluasi ketua. Ketua Umum Muhammad Ihsan Darwis. Selanjutnya, ikrar pelantikan dan pengukuhan BPD HIPMI Nusa Tenggara Timur dilanjutkan dengan pengucapan janji pengurus. Kami persilakan dengan hormat Ketua Umum BPP HIPMI Kakanda Mardani Haji Mami untuk menuju ke depan. Gaya baru. Dia tidak tahu yang mana jauh. Pegang. Kalau perlu punya ketua juga mau pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dan diambil janjinya sebagai pengurus? Sebelum saudara-saudara yang resmi saya lantik, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi HIPMI, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa dan nama baik organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Berdasarkan hasil Musdalub HIPMI ke-13 Provinsi NTT yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022, saya atas nama BPP HIPMI dengan ini melantik saudara-saudara sebagai Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi NTT masa bakti tahun 2022-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Penyerahan pataka dari Ketua Umum BPP HIPMI Kakanda Mardani Haji Mami kepada Ketua Umum BPD HIPMI Nusa Tenggara Timur. Seluruh provinsi NTT. Siap, kami akan menggelorakan semangat kewirausahaan dan menyebarkan panji-panji kebesaran HIPMI di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang berikan Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin untuk dilanjutkan dengan sesi foto ini. Kita akan melanjutkan ke penandatanganan berita acara pelantikan dan MOU.
penandatanganan berita acara pelantikan dan MOU oleh Ketua Umum BPP HIPMI Kakak Mardani Haji Banding dan Ketua Umum BPD HIPMI Nusa Tenggara Timur. Mohon izin didampingi pengurus BPD HIPMI Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Ketua Umum terpilih Muhammad Ihsan Darwis. Selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Yosef Naisoing. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sambutan, NTT ini sudah dijuluki beberapa istilah. Yang pertama, istilahnya The New Territory Tourism. Itu NTT singkatnya. Yang kedua, Pak Ketum, nikmat tiada tara. Kalau datang ke sini pasti nikmat. Dan yang terakhir, kami sudah diberikan julukan oleh Presiden Jokowi, Nusa terindah toleransinya. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu, terimalah salam saya ini, salam kebinekaan kita. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di ruangan ini masih warga negara Indonesia. Lalu masih warga negara Indonesia, wajib hukumnya untuk menjawab sapaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi. Yang saya hormati Forkompinda yang hadir. Yang saya hormati Ketua Umum BP HIPMI Dinda Mardani, yang kena tahun 72 itu saya sudah di HIPMI, jadi ini kami ini empat dari senior ya. Yang kami hormati Ibu Ketua Gemit, Sinode Gemit, Ibu Dr. Mary. Yang saya hormati rekan saya sesama NU, Ketua PBNU NTT. Yang saya hormati Ketua Badan Pengurus HIPMI Nusa Tenggara Timur. Saya lupa lagi, ini saya punya adik Eka sebagai pengurus pusat juga. Ini adik saya. Kalau tanya saya tahu HIPMI atau tidak, tanya ini Eka, saya tahu HIPMI atau tidak. Kemudian Pak Ansor, teman-teman sekalian, mata saya agak kabur sedikit, saya tidak bisa lihat satu persatu. Singkatnya begini aja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Memang saya ada dua alasan untuk datang ke sini. Yang pertama, HIPMI ini tahun 72 saya baru menginjakkan kaki saya di Jakarta. Pada saat itu saya diajak oleh dua orang yang namanya Abdul Latif dan Siswono pada saat itu. Saya tidak tahu apa itu pengusaha, karena saya lahir dari daerah yang tidak pernah dagang-mendagang. Saya datang dari kampung, dari Flores, langsung tembak langsung ke Jakarta. Sampai di sana, Pak Abdul Latif mengatakan, Yosef, mari kita gabung dengan HIPMI. Saya bilang, bos, HIPMI itu apa? Himpunan pengusaha. Saya tidak pengusaha, bos. Kalau pengusaha itu, bayangan saya itu adalah
dagang, beli 100, 250, untung 50, masuk di kantong pada saat itu. Kemudian pada saat deklarasi, saya juga ada di situ. Pada saat deklarasi ini, jadi adik-adik pengurus, saya bukan senior tapi mbahnya senior. Kalaupun tidak pernah masuk dalam pengurus, tanya aja Cepi, tanya Pak Agung Laksono, tanya Bang Yoga Sugama, Eka tahu bagaimana waktu pengurusnya Bibi Bang Yoga Sugama. Yang Yusuf pidato itu Yusuf Naisoi, pidato Bibinya, Adi Tahir dan sebagainya. Itu teman-teman saya waktu di sini. Maka saya ada keserasian perasaan untuk datang ke sini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang pemerintah tadi dikatakan oleh Ketua Umum, pemerintah tanpa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait tidak mungkin dia berjalan sendiri. Sekarang kita kenal dengan apa yang dinamakan dengan pentahelix, 6 helix bekerja sama, apalagi dengan pengusaha muda. Oleh sebab itu, saya mengajak generasi muda, pengusaha muda, mari kita bangkit bersama memajukan Nusa Tenggara Timur ini. Pak Ketum, sebagai Wakil Gubernur, saya mengajak sudah layak dan pantas Munasnya harus di Labuan Bajo. Bukan tanpa alasan, Pak. Kalau kita berbicara mengenai wawasan Nusantara, orang selalu mengatakan dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Rote. Kalau kita sudah bicara Aceh, sudah bicara Merauke, bicara Miangas, bicara Rote, berarti bicara tentang Labuan Bajo, karena dia ada di NTT. Jadi kalau Indonesia ini masih memiliki paham wawasan Nusantara, maka layak dan pantasnya Munas ke-17 harus dan wajib hukumnya di Labuan Bajo. Itu dari tataran politik saya kira sudah tidak boleh diganggu gugat lagi. Jadi nanti Ketua Umum sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kita ini masih wawasan Nusantara. Jadi kalau tidak jadi di Labuan Bajo, maka Wakil Gubernur akan marah karena kita bukan. Alasan yang kedua, G20 aja di Labuan Bajo, Pak. 20 negara besar di dunia mau melakukan kegiatan di Labuan Bajo. Oleh sebab itu ya sudah layaklah dan pantas kalau di sana. Tetapi anak-anak muda harus siap mulai dari sekarang supaya kita jangan kalah dengan tuan rumah yang lain. Gitu. Dan kebetulan Pak Ketua Umum ini lahir di bulan September. Jadi kalau pas bulan September juga ada yang ulang tahun pada saat itu. Ibu Emi juga September, Yosef Naisoi juga bulan September. Kita ulang tahun di Labuan Bajo. Adik-adik, junior, tetapi hebat-hebat semua. Saya umur biologisnya boleh tua, tetapi umur saya masih muda. Umur saya maksudnya kalau KTP-nya tua, tetapi saya ini masih muda. Bukti bahwa saya masih muda, saya bisa naik sepeda dari Kupang sampai ke Soe. Pak Ansor masih jauh lebih muda, tapi tidak bisa sampai dari sini sampai di Soe. Adik saya Eka juga tidak bisa, mau ikut abangnya, tidak mungkin. Jelek-jelek begini Pak Ketum, baru datang dari Jakarta, baru datang dari NTT sampai ke Jakarta, jelek-jelek pernah jadi Persija Jakarta. Jadi ya saya pernah pemain bola Persija, jadi badannya masih panas. Ya sedikit-sedikit puji diri sendiri, jangan puji orang, puji juga diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya selalu menggunakan satu istilah. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalam. Tempora mutatur, etnos mutatur indilis. Jadi
waktu berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Dan berorganisasi harus dengan gembira. Bene agere et laetare. Jadi kalau kita berorganisasi dengan bersungut-sungut, maka tidak mungkin akan berhasil. Lihat ketua umum Anda sekalian, masih muda, umur 28 tahun, dia sudah menjadi bupati. Itu kenapa? Karena mulai dari sekolah, dia selalu bene agere et laetare. Dia selalu tersenyum. Hadapilah semua itu dengan senyum. Tetapi Bapak Ibu jangan senyum terus menerus, sudah nanti orangnya bisa lama-lama ke rumah sakit grogol nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai pemerintah, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atas nama rakyat Nusa Tenggara Timur, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada himpunan pengusaha muda Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur. NTT maju, Indonesia pasti maju. NTT mundur, Indonesia pasti mundur. Karena matahari selalu terbit dari timur. Dan kata timurnya hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. Hanya ada 2. Kalau di Amerika orang bilang go to west, di Indonesia go to east. Go to east itu jangan dulu ke Kalimantan Timur, datang dulu ke Nusa Tenggara Timur, karena matahari terbit dari sini baru ke Kalimantan. Bapak Ibu, saya kira rekan-rekan, adik-adik sekalian yang tergabung dalam himpunan pengusaha muda Indonesia, mari kita sama-sama membangun Nusa Tenggara Timur ini dengan satu visi, dengan satu semboyan, NTT bangkit, NTT sejahtera. Selamat Ketua, jangan hanya di Kupang aja, pergi juga ke tempat lain, karena Nusa Tenggara Timur ini atraksi budaya yang sangat luar biasa. Tidak hanya Komodo, Pak. Komodo ini satu-satunya di dunia, di akhirat juga tidak ada. Ini tadi saya lihat Mario ini anaknya dari teman saya, teman sekolah saya. Bapaknya dulu saya suka sepak-sepak dia waktu main bola. Dia tahu main bola dulu. Benar Pak, tanya dimanapun. Kalau ada yang sudah pernah sampai di akhirat, tanya, lihat, ada Komodo nggak? Tidak ada. Hebatnya lagi Pak, di NTT ini Pak Ketua Umum, ada 1 orang, yaitu orang Arab, bisa memanggil ikan duyung dari tengah laut masuk, datang ke pantai untuk kita lihat. Itu hanya orang NTT Pak. Orang tanah bumbu tidak mungkin Pak, dari Batu Licin nggak mungkin Pak. Kalau batu bara kaya raya yang di sana lah. Tapi kalau untuk panggil ikan duyung hanya di NTT Pak. Kalimantan Selatan nggak bisa. Kemudian di NTT ini Bapak, ada namanya Gunung Batu yang berwarna-warni. Kalau di Amerika ada namanya Bluestone, ada namanya Yellowstone. Tetapi di sini Pak, Pelangi Stone. Warna-warni Pak. Waktu hujan warnanya lain. Waktu mendung lain, waktu matahari lain lagi Pak. Ini luar biasa, yang ada hanya di NTT Pak, di tempat lain tidak ada Pak. Jadi orang mengatakan baik sudah baik, loba mora lebih baik. Baik tidak baik, baik tidak baik, Indonesia lebih baik. Dan paling hebat lagi, baik tidak baik, HIPMI lebih baik. Mari kita kolaborasi membangun Indonesia melalui Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Penyerahan plakat pertama kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, kepada Bapak Yosef Naisoi. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan kesempatannya sudah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi Nomleni. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir bersama kami. Dan penyerahan plakat selanjutnya kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Kakak
tegas